Assalamualaikum, salam sehat bro. Oke, ada permintaan dari Gazi Gibran untuk membuat alat terapi denyut listrik. Kalian perhatikan, dan saya disuruh menonton video YouTube lain. Jadi saya perkirakan saja. Jadi dari video itu dia menggunakan 7805, inputnya menggunakan charger. Nanti akan saya terangkan. Kemudian kenapa saya yakin ini rangkaian PWM yang digunakan, karena menggunakan dua buah dioda 1N4148 dan IC55. Jadi sudah pasti rangkaian itu merupakan rangkaian PWM. Ini merupakan rangkaian PWM. Diodanya ini kalian bisa menggunakan, saya tulis saja D1, D2, bebas, bisa apa saja. Oh, ini saya tulis saja dahulu alat terapi denyut listrik. Oke, denyut listrik 5 volt. Oke, D1 D2 bebas menggunakan dioda apa saja, tidak masalah, tapi yang paling murah saja yang saya gunakan ini 1N4148. Kemudian, jadi karena saya disuruh melihat video yang saya tonton ini ada 7805, jadi akan saya jelaskan ini sedikit 7805. Pertama, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak membuat salah, tapi kira-kira seperti ini. Jadi bila kalian menggunakan charger input 5 volt, menggunakan charger, kemudian diberi 7805, ini artinya 7805 ini tidak akan berfungsi selama tegangan charger di bawah 6,5 volt. Jadi bila tegangan input, saya buat tabel saja, input ini out, misalkan 5 volt, maka outputnya kira-kira dikurang 1,25 sekitar 3,75 volt. Jadi bila menggunakan charger input tepat 5 volt, maka output di sini 3,75 volt. Paham ya, bro? Tapi keuntungannya bila di sini melebihi 6,5 volt. Jadi bila 6,5 volt inputnya, maka outputnya 5 volt. 6,5 volt ke atas. Paham ya, bro? Tapi kalau saya sendiri pribadi tidak usah menggunakan 7805. Kemudian ini akan saya jelaskan secara rinci agar kalian tidak salah. Rangkaian ini merupakan PWM dan pembangkit frekuensinya. Kalian lihat rumusnya, T itu waktu. Jadi ini saya tulis saja C, R. Ini potensiometer R1 dan ini R2. Jadi T sama dengan C dikali R1, 0,8 C dikali R1 ditambah R2. Jadi frekuensinya seperti, paham ya, bro? Kemudian outputnya tergantung dari lebar pulsa yang kita atur dari potensiometer ini. Jadi potensiometer ini menggunakan 100 kilo. Oh, satu lagi dengan rumus ini. Jadi untuk menentukan kecepatan rangkaian ini, speed atau frekuensi, kalian bisa atur besar C. Di sini saya menggunakan 104. Jadi bila kalian ingin lebih cepat, gunakan 103 atau yang lebih kecil. Bila ingin lambat, kalian ganti kapasitor yang lebih besar. Paham ya, bro? Kemudian fungsi dioda di sini agar PWM ini dapat kita atur mulai dari 0% sampai 100%. Kemudian R2 ini berfungsi sebagai
start awal dari PWM. Jadi bila tidak ada resistor ini, PWM tidak mau bekerja. Jadi minimum R2 ini 100 ohm, bisa sampai 2 kilo, tapi jangan terlalu besar, yang umum saja 1 kilo. Paham ya bro? Kemudian di pin 3 output kalian lihat pin 5 dahulu, ini juga kapasitor, ini juga bebas 103, 102, 104, bebas berapa saja, karena ini hanya sebagai penstabil kapasitornya. Jadi kalian perhatikan bahwa hampir semua rangkaian di YouTube saya fleksibel. Jangan sampai ada yang menuduh saya, misalkan di gambar saya gunakan 104 tapi dalam praktek saya gunakan 103, dan tanpa basa-basi langsung berkomentar bahwa saya penipu. Paham ya bro? Kalian harus pahami fungsi dan tujuannya. Kemungkinan besar memang saya suka begitu, saya gambar 104, dalam praktek saya gunakan lain, karena saya tahu fungsinya. Seperti di pin 5 ini hanya penstabil, jadi bisa kalian gunakan 103, 102 maupun 104. Kemudian dari pengalaman saya, IC 55 ini karena di pasaran banyak sekali yang palsu, jadi bila nanti outputnya kalian tidak stabil, kalian harus beri tambah kapasitor. Kapasitornya kalian pasang sedekat-dekatnya dengan IC 55 yang digunakan. Jadi misalkan di sini kalian tambah saja kapasitor di pin 8 dan 4 ini digabung biasanya. Kalian tambah kapasitor, ingat bro ini tambahan, ground. Dan nilainya minimum 10 mikroampere. Tapi secara garis besar sebetulnya dengan rangkaian seperti ini saja sudah oke. Jadi penambahan kapasitor hanya bila tidak stabil. Karena saya juga melihat dari YouTube sebelumnya, yaitu dia menggunakan tip 41. Kemudian dalam YouTube itu menggunakan resistor 100 ohm. Ini dari pengalaman saya bro, bila kalian menggunakan tegangan input 5 volt, jadi maksimum 5 volt, dan menggunakan transistor tip 41, maka yang bagus RB di sini kalian gunakan 200 ohm. Jadi bisa 200 ohm, bisa 220, terserah, bisa 270, dengan tujuan bila output short 55 tidak akan rusak. Paham ya bro? Oh ini pin 1 ground, sorry ketinggalan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sudah benar. Ingat bro, ini kapasitor tambahan bila terjadi masalah, atau bisa kalian beri kapasitor di sini. Kapasitor di 7805 ini sebagai penghilang ripple input, itu juga bila inputnya jelek sekali. Tapi bila kalian menggunakan charger pasti tidak perlu pemasangan kapasitor ini. Oke, tidak ada lagi yang tertinggal, akan saya pasang saja karena ini permintaannya. Saya harus menyolder secara perlahan. Oh ya, untuk output ini ada dua cara sebetulnya, nanti saya coba saja. Terlihat bro, jadi kalian di sini bisa menggunakan step up. Jadi saya gambar di sini saja. Ini tip 41, kalian bisa menggunakan step up, inputnya 5 volt, outputnya kalau step up yang maksimum yang paling murah anggap saja 25 volt, langsung masuk ke sini sama saja. Paham ya bro? Bisa menggunakan step up, bisa menggunakan trafo. Mungkin nanti kita coba saja. Ini yang belum apa saya. Oh, lampu indikator. Indikator on. Tentunya kalau bila diberi saklar, kalian tambah saklar di sini. Saklar. Lalu kalian tambah LED indikator di sini.
R dan LED. Karena ini 5 volt, harusnya kecil saja, gunakan antara 330 ohm saja. Ini LED on. Kemudian pada outputnya juga belum, ini saya ambil di positifnya saja, LED, resistor, saya paralel di output. Ini juga 330 ohm, tidak usah terlalu terang. Ini LED. Ini kenapa saya ambil di positifnya, agar sama dengan outputnya. Kalian lihat, karena dia sudah melalui transistor, maka bila ini 1, ini akan 1. Benar? Bila ini 0, karena outputnya ambil dari sini. Oke, nanti bila ini terbalik-balik bisa kalian ambil dari ground maupun positif. Kita coba saja. Paham ya bro? Saya rasa indikator kalian pasti paham. Oke, saya rangkai saja. Oke, kalian perhatikan potensio pin tengah saya sejajarkan dengan pin 6. Terlihat bro, pin 6. Dan untuk menghitung IC-nya, kalian lihat yang ada coaknya ini di soketnya. Jadi untuk menghitung pin-pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya solder dahulu. Oh ya, kenapa saya luruskan ke pin 6? Kalian perhatikan pin tengah, pin 2 dan 6. Oke, saya solder dahulu. Akan saya pasang 104 ini di pin 2 dan pin 1, kalian lihat. Kemudian di pin 5 ke pin 1, dua-duanya saya pasang. Si kapasitor ini sudah saya solder di pin satunya, tinggal ke pin 2 dan pin 6. Kalian lihat kapasitornya, terlihat bro, 104. Kita lihat pin-pinnya. Ini yang sudah di pin 1, kemudian di pin 2. Pin 2 gabung dengan pin 6. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya solder dahulu. Oke bro, yang pin 26 ini saya gabung saja ke potensiometer tengah agar potensiometernya ada pegangan. Kalian lihat pin tengahnya, pin 2, ini pin 6, kemudian pin 2 kapasitor. Kalian lihat, paham ya bro? Kapasitor ini nanti saja dahulu, karena saya belum tahu letak groundnya. Kemudian yang akan saya solder ini saja dioda. Ingat, ini bila terbalik cuma nanti saja kiri kanannya untuk menentukan duty cycle dari frekuensinya. Kita ikuti ini saja, tapi saya pasang agar mudah dirubah. Jadi ini anoda, katoda, anoda, katoda. Dia akan saya pasang di ujung kanan, di ujung kiri katoda ke pin 7. Sudah saya solder, kalian perhatikan. Ini resistor 1 kilo, terlihat bro. Resistor 1 kilo, dioda 2 buah. Dan saya solder di pin 7. Kemudian katoda ke potensiometer, anoda ke potensiometer, dan resistornya ke pin 8, nanti gabung dengan pin 4. Oke, sudah saya pasang. Kalian lihat kakinya memang masih panjang, karena nanti bila perputarannya terbalik, hanya diodanya ini saja yang akan saya rubah. Jadi saya juga belum tahu ini. Jadi saya pasang sementara, kakinya tidak saya potong, panjang. Dan resistornya sudah saya solder di pin 8. Oke, terlihat ini pin 8. Kemudian saya solder output dahulu.
Di pin 3 ada resistor 200, 330, tip 41. Kemudian akan saya pasang lednya dahulu seperti ini ke pin 8. Nanti saya beri kabel dahulu. Kalian lihat resistor dari pin 3 330 ke katoda LED, kemudian anoda ke VCC. Saya tambah ke solder dahulu. Oke, sudah saya pasang di pin VCC nya di pin 4 dan 8. Saya beri tambah kabel warna merah. Inputnya nanti saya menggunakan ini saja untuk jaga-jaga. Bila menggunakan baterai saya tambah ini saja. Ini nanti akan saya colokkan di USB. Oke, tetap saya tambah 7805 sesuai gambar, sesuai permintaan. Kemudian yang akan saya pasang, sebetulnya prinsipnya udah selesai, catunya dahulu saya bereskan. Oke bro, agar kalian pahami, sebetulnya ini sudah bisa dicoba. Jadi kita belum memasang ini, belum memasang tip, hanya output dan ini saja. Kita sudah bisa mencoba sebetulnya. Jadi saya pasang dahulu regulatornya. Ini input positifnya 7805. Ini ground. Saya gabung ke pin 1. Kemudian outputnya ke pin 8. Output regulator pin 8 dan pin 4. Oke, kita coba dahulu. Ini biasanya tegangannya bila catu 5 volt terbaca sekitar 4 volt. Saya coba dahulu agar kalian paham. Oke, di sini saja saya coba. Lihat bro, terlihat. Saya masukkan. Ya benar 4 volt. Jadi 7805 bila diberi input 5 volt ke bawah, di bawah 5 volt seperti ini. Oke, sudah benar, langsung kita coba saja. Kita ambil IC-nya, jangan sampai salah. Yang penting nanti output ininya nyala, artinya benar, dan di terangnya berubah. Oke, jangan sampai salah pemasangannya. Ini pin 1, jangan sampai salah, pin 1 2 3 4 5 nya, karena ini ringkih sekali. 78 IC55 ini bila terbalik langsung rusak, jadi kalian harus recheck dan recheck. 1 ground ya, sudah benar. Oke, kita coba bila LED berkedip dan potensio diputar berubah, tandanya benar. Bismillah. Kalian lihat, sepertinya benar. Ya, benar. Ini masalahnya bro, kalian perhatikan. Jadi ini PWM sudah berjalan, kalian lihat. Cuma masalahnya bila saya putar ke kiri dia baru terang. Bila ini tandanya frekuensinya, bukan frekuensi, lebar pulsanya full. Bila diputar ke kiri, bila diputar ke kanan, lebar pulsanya sangat kecil sekali. Jadi bukan frekuensinya yang berubah. Oke, untuk merubah arah putar ini seperti yang tadi saya tunjukkan, anodanya ini kita balik. Jadi anoda ini yang terbalik. Jadi bila kalian mengalami seperti itu, kalian balik saja arahnya. Paham ya bro? Ini kebetulan
katodanya ada di sebelah kiri, saya rubah katoda ini sebelah kiri, anoda ini sebelah kanan. Oke, untuk membuktikan itu saya rubah dahulu. Oke, sudah saya balik. Saya coba lagi. Saya putar ke kanan, tambah terang, artinya benar sudah. Ya, jadi perubahannya ini gambarnya saya gambar di sini saja. Jadi potensiometernya kita lihat sudut kiri dan kanan saja. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kebalikannya dari ini. Jadi ini katoda. Ini anoda. Ini katoda, anoda, katoda. Paham ya, Bro? Agar mutarnya sesuai seperti ini. Oke, sebetulnya ini sudah selesai, Bro. Tinggal kita tambah tik 41 dan LED indikator ini. Ini saya belum menggunakan kapasitor ini sudah bisa, Bro, sebetulnya. Kalian lihat. Tapi ini untuk penstabil, kalian berikan saja. Oke, kita lanjutkan. Kita pasang transistornya karena ini resistor 200 ohm. Pinnya BCE, jadi pin-pinnya ini BCE, jadi B dapat resistor. Saya pasang di sini saja seperti ini. Oke, saya bersihkan dahulu. Oke, sudah saya pasang. Dari pin 3 resistor 200 ke basis, kemudian kolektor masih kosong dan emitter ke ground. Jadi ini bisa kalian masukkan ke trafo. Saya kebetulan cari-cari tidak ketemu, jadi tidak saya coba, dan memang saya tidak akan coba karena saya tidak pengalaman. Atau bisa kalian menggunakan step up. Oke, Bro, kapasitor ini sudah saya pasang. Kalian lihat ini kapasitornya, lihat ke pin 5 dan ground. Kemudian bila kalian mencoba, ini saya sudah buktikan. Jadi untuk merubah frekuensinya, kalian rubah nilai C nya. Paham ya, Bro? Karena ini PWM, rumusnya T sama dengan 0,8 kali kapasitor kali R1, R total potensiometer yang digunakan, dan R2 ini. Dan frekuensinya sama dengan seperti. Oke, mungkin kalian tidak memiliki osiloskop di rumah seperti ini, sudah saya buktikan. Jadi C-nya kalian coba saja. Ini saya ganti 1 mikrofarad, saya paralel saja yang ada agar terlihat kedip yang videonya saya diberitahu. Oke, kita coba. Dan ini hanya saya ambil colokannya saja. Oke, sudah kalian perhatikan. Terlihat kedip. Ini karena kapasitornya saja yang saya rubah. Jadi sebetulnya ini bukan merubah frekuensi, tapi merubah lebar pulsa. Jadi frekuensinya tetap, rumusnya ini. Kemudian karena ini untuk kesehatan, saya tidak berani mencoba terus terang. Jadi kalian coba saja yang sudah berpengalaman di bidang kesehatan. Yang pasti rangkaiannya seperti ini. Dari video yang saya lihat menggunakan trafo, di sini dia menggunakan di 9 dan 9. CT-nya tidak digunakan, jadi menggunakan trafo CT. Kemudian outputnya diambil dari 220-nya. Atau usul saya bisa kalian gunakan step up seperti ini.
Jadi output step up masuk ke kolektor tip 41. Paham ya bro? Dan hasil percobaannya bisa kalian beritahu saya, karena saya juga tidak ada pengalaman di bidang kesehatan. Kurangnya di mana nanti akan saya perbaiki. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.